Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Mustafal amin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tulabul ilm, kita masih bersama pelajaran lanjutan yang lalu. Sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya, kita sedikit murajaah untuk menanyakan beberapa hal yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Apakah sudah dipahami atau belum? Pada pertemuan lalu kita sudah berbicara tentang cara dalam mentarjih nas kalau dia tidak bisa digabung, tidak bisa dikombinasikan. Kita bilang kemarin bahwa an-nas muqaddam ala zahir. Nas lebih didahulukan daripada zahir. Kenapa? Karena nas tidak memiliki makna yang lain, sedangkan zahir memiliki makna yang lain walaupun dia yang lebih kuat. Jadi ada dua kemungkinan makna dan dipilih makna yang lebih kuat. Tapi ada kemungkinan makna yang lainnya. Itu zahir. Adapun nas cuma satu je maknanya, tidak ada makna yang lainnya. Baik. Kita mau tanyakan berkaitan dengan masalah nas dan zahir ini. Kemarin apa kita kasih contoh? Ada yang masih ingat? Bukan, permasalahan hadis yang kita ambil contoh kemarin. Zakat apa? Perhiasan. Apa kita bilang kemarin tentang zakat perhiasan? Kenapa? Laisa fi hulli zakat. Tidak ada pada perhiasan itu zakat. Itu hadis. Tapi hadis itu lemah. Hadis yang kuatnya bahwa Nabi melihat seorang wanita dengan anaknya yang di tangannya ada perhiasan. Lalu ditanya oleh Nabi, apakah kau sudah tunaikan zakatnya? Dia bilang, wanita ini belum. Apakah kau mau nanti akan ditempelkan nanti itu emas di neraka ke keningmu dan mukamu? Artinya ini dalil yang sahih, dalil khusus tentang wajibnya zakat perhiasan. Ini dalil khusus. Adapun dalil umum yaitu tentang zakat emas. Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaih min nar. Siapapun dari pemilik emas dan perak yang tidak mengeluarkan haknya, yang tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali nanti di hari kiamat akan dipanaskan itu emas dan peraknya itu di neraka, lalu disetrikakan kepadanya. Fa ummiya alaihi fin nari jahannam fayuqwa biha jambahu wa jabinahu wa zahrahu. Disetrika dengannya rusuknya, keningnya dan punggungnya. Ini dalil umum tentang emas dan perak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita adalah
Perhiasan itu bagian dari emas dan perak. Sedangkan emas dan perak, kita kemarin bilang bahwa wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa gram kemarin? Masih yang menjawab tadi. Berapa nisabnya emas? 84 gram. Apabila sampai 84 gram, maka wajib keluar berapa? Keluar nisabnya 2,5%. Kalau kurang dari 84 gram atau 85 gram, tidak keluar nisabnya. Begitupun zakat uang, yang memiliki uang setara dengan harga 85 gram emas, maka dihitung 1 tahun. Dihitung 1 tahun. Kalau telah berlalu 1 tahun, katakanlah dia Ramadan ini telah memiliki 85 gram emas, apakah sudah wajib baginya mengeluarkan zakat? Belum, sampai berlalu 1 tahun Ramadan yang akan datang. Kalau masih bertahan baru keluar. Kalau kurang tidak keluar. Sini tadi sudah menjawab tentang masalah zakat huli, ya, zakat perhiasan. Mau pilih yang mana? Semuanya coklat, Ji. Cuma coklatnya berbeda-beda. Silakan dipilih. Silakan. Ayo. 1 paket. Ambil paket yang satunya lagi. 1 paket. Yang mana lagi? Ya. Oh, ya. Masya Allah. Nah, siapa yang ingin lagi coklat? Ada pertanyaan, masih lanjutan dari pertanyaan ini. Apa kaitannya dengan pembahasan kita ini, an-nas muqaddam ala az-zahir? Siapa yang bisa menyebutkan sisi pendalilannya dari zakat perhiasan ini? Kita kan bilang barusan bahwa kalau ada nas yang bertentangan, maka kita yang untuk menetapkan suatu hukum, kita tuh lebih mendahulukan yang nas yang cuma satu kemungkinannya daripada yang zahir yang memiliki kemungkinan yang lain. Coba jelaskan kepada saya tentang dalil ini yang barusan kita bilang tentang zakat perhiasan. Apa maksudnya dari nas muqaddam ala zahir? Ayo, siapa yang bisa? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngerti ya. Berat ya pembahasannya. Berkerut semua, saya lihat keningnya ini. Ada yang tahu, ngerti maksudnya? An-nas muqaddam ala zahir. Ayo, coba jelaskan sedikit. Gampang Ji sebetulnya. Jangan terlalu sulit memahaminya. Begini maksudnya. Saya kasih jelas. An-nas apa tadi kita bilang? Yang hanya memiliki satu kemungkinan, satu tafsiran saja, nggak ada tafsiran yang kedua, ketiga, keempat, nggak ada. Cuma satu saja maknanya. Itu nas. Az-zahir itu memiliki 2 makna, 2 tafsiran, tapi dipilih tafsiran yang lebih kuat. Nah, sekarang begini. Tadi kita sudah bilang tentang zakat huli atau zakat perhiasan 2 dalil. Pertama dalil umum, yang kedua dalil khusus. Yang mana dalil umum? Yaitu tentang emas dan perak. Ya, siapa yang tidak mengeluarkannya nanti disetrikakan ke dia. Itu dalil umum namanya. Semua emas dan perak termasuk di dalamnya apa? Perhiasan. Kita punya juga dalil khusus. Yang mana itu dalil khusus? Yaitu Nabi ketika melihat apa? Seorang anak perempuan yang memiliki perhiasan, yang memiliki gelang emas. Nah, ini khusus apa umum ini? Khusus. Kan emas itu ada yang dijadikan perhiasan, ada juga yang tidak, toh? Nah, kita ini berbicara spesifiknya secara khususnya, yaitu tentang perhiasan. Apakah keluar atau tidak? Nah, kalau kita ingin mengisbat, menetapkan hukum, maka yang paling pertama kita dahulukan adalah yang nas, yaitu dalil yang khusus, yang tidak mungkin orang lagi membantahnya. Maksudnya bilang kalau kita pakai dalil umum nanti orang akan membantah. Misalnya kita bilang, kalau antum nanti suatu saat jadi ustadz, apa hukumnya mengeluarkan zakat perhiasan? Nah, antum berdalil dengan dalil umum, siapapun yang memiliki emas dan perak lalu tidak mengeluarkan haknya, maka nanti akan disetrikakan dari kiamat. Tapi ini ustadz, ini kan perhiasan. Perhiasan itu kan dipakai ustadz. Mobil dipakai kan nggak keluar zakatnya ustadz.
Rumah dipakai kan nggak keluar zakatnya, betul tidak? Kalau rumah dipakai keluar zakatnya. Jadi barang yang digunakan itu tidak keluar zakatnya. Misalnya antum punya 5 rumah, rumah 1 antum yang pakai. Suatu saat antum punya istri, rumah 2 istri antum yang pakai. Rumah 3 siapa yang pakai? Katakanlah istri kedua yang pakai. Rumah 4 siapa yang pakai? Istri ketiga yang pakai. Ini rumah dipakai semua, ditempati, digunakan. Keluar tidak zakatnya? Tidak keluar. Tapi kalau rumah ini yang antum miliki 4 ini dijadikan sebagai rumah kontrakan, keluar ada pemasukannya setiap bulannya, keluar tidak zakatnya? Itu dia. Antum punya mobil 5-nya antum pakai, antum gunakan, 1 untuk anak, 1 untuk istri, 1 untuk ini, dikeluarkan tidak zakatnya? Tidak. Tapi kalau seandainya mobil itu antum gunakan untuk usaha rental, misalnya antum rental itu mobil ke orang dan mungkin sekali rental 300.000 misalnya, keluar tidak zakatnya kalau terkumpul nisabnya dan haulnya? Keluar. Nah, sekarang kembali ke zakat harta, ke zakat perhiasan. Kalau seandainya seorang memiliki perhiasan yang telah memiliki nisab 84 atau 85 gram dan telah berlalu 1 tahun, wajibkah dia keluarkan ini zakatnya atau tidak? Wajib. Kenapa? Karena pakai kalau perhiasan dipakai apa tidak? Pakai kan? Kita barusan sudah bilang kalau dipakai tidak keluar zakatnya, betul tidak? Nah, ketika antum nanti berdalil dengan dalil umum ini, siapapun pemilik emas dan perak tidak mengeluarkan haknya maka akan diserikakan nanti dari kiamat. Itu dalil umum atau dalil khusus? Dalil umum. Orang akan ngeyel bilang, itu kan itu Ustaz, emas dan perak, sedangkan ini emas dan perak ini saya pakai. Emas ini anting saya, misalnya kalung saya, misalnya orang kaya misalnya dia memiliki banyak perhiasan gitu, dia ganti-ganti acara ini, lain tong kalung yang dia pakai, lain gelang yang dia pakai, lain anting dia pakai, acara ini lain lagi, banyak perhiasannya dia simpan tapi dia pakai. Nah, ini yang butuh dalil khusus untuk mengisbat, menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan. Nah, ini yang kita maksud an-nas muqaddam ala zahir. Kalau begitu kita perlu yang namanya dalil khusus. Ada ndak dalil khusus yang mewajibkan orang mengeluarkan zakat perhiasan? Ada apa tidak? Ada. Yang mana tadi itu? Yaitu Nabi melihat seorang wanita, anak kecil yang memiliki perhiasan. Lalu Nabi menanyakan, apakah sudah dikeluarkan zakatnya? Dibilang belum. Nah, Nabi bilang, apakah kamu mau nanti ini dipanaskan di neraka lalu disetrikakan kepadanya? Ini menunjukkan wajib apa tidak? Menunjukkan wajib. Nah, ini dia maksudnya bahwa dalil khusus itulah dalil nas yang tidak ada kemungkinan lainnya. Kalau dalil umum tadi ada kemungkinan lainnya. Apa itu kemungkinan lainnya? Yang mungkin saja maksudnya emas secara umum tidak masuk di dalamnya apa? Perhiasan. Karena perhiasan barang yang dipakai. Orang bisa saja membantah, tidak, saya kan pakai ini perhiasan, jadi tidak keluarkan zakatnya gitu. Paham tidak sekarang? Paham apa tidak paham? Kalau tidak paham pikir-pikir nanti disahkan ya. Nah, yang kedua, kita masuk kepada kaidah berikutnya. Az-zahir muqaddam 'alal muawwal. Yang tadi nas muqaddam 'alal zahir. Kalau nas itu sudah kita tahu, zahir sudah kita tahu. Nah, sekarang az-zahir muqaddam 'alal muawwal. Nah, kalau nasnya itu ada atau dalilnya itu terdiri dari 2. 1 zahir. Zahir apa tadi? Yang memiliki 2 makna, 2 kemungkinan dan dipilih yang lebih kuat. Muawwal, apa tadi muawwal? Nah, kita belum sebutkan muawwal. Muawwal itu artinya yang ditakwil, yang dikeluarkan dari makna asalnya, itu namanya muawwal. Saya kasih contoh. Ketika Nabi mengatakan la nikaha illa biwali. La nikaha illa biwali. La nikaha ini penafian. Zahir dari hadis ini dia memiliki 2 makna. Makna yang pertama,
penafian keabsahan, penafian kesahihan, yakni tidak sah. Makna yang kedua, la di sini, tidak di sini, menafikan kesempurnaan. Jadi dia sah tapi tidak sempurna. Beda apa sama itu? Beda. Yang pertama menafikan keabsahan, yakni tidak sah nikah orang tanpa wali. Yang kedua menafikan kesempurnaan. Nah, ini maknanya zahir. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya kita menentukan yang dimaksud oleh Nabi tidak sahkah atau tidak sempurnakah? Nah, ini dia yang maksudnya. Ini jadi pembahasan. Jadi kita tidak boleh mentakwil, mengeluarkan dari makna aslinya kecuali ada dalil. Hukum asalnya adalah menerjemahkan nas ini sesuai dengan makna asal. Misalnya, saya melihat singa berkelahi. Singa yang dimaksud di sini singa apa? Benarankah atau singa makna lain? Singa benaran toh? Saya melihat singa berkelahi. Tapi coba ketika saya mengatakan saya melihat singa sedang berapi-api berkhutbah di Masjid Ad-Darain. Singa betulan apa bukan itu? Kenapa? Karena tidak mungkin singa bisa berkhutbah. Maka ini namanya muawwal, ditakwil ke makna yang lain. Yang dimaksud dengan singa di sini apa? Orang yang berkobar-kobar kalau berkhutbah, berapi-api, kadang tidak tahu apa yang dia bilang. Ya. Jadi ini makna muawwal. Kenapa? Karena tidak masuk akal kalau dibilang singa berkhutbah. Taiblah. 6. Jadi bisa dipahami sekarang? Bisa apa tidak? Baik. Nah, penulis mengatakan walau ja'ana nassan ahaduhuma yadullu al-mas'ala zahiran wa tsani yadullu ala khilafiha ta'wilan akhadna bizahir. Jadi kalau ada dua nas yang kita temukan dalam suatu masalah, satunya zahir, satunya muawwal. Satunya yang makna zahirnya yang tadi ketika saya bilang saya melihat singa berkelahi, kan ada dua kemungkinan toh, bisa singa betulan yang berkelahi, bisa makna singa yang bisa berceramah, itu bisa singa berkobar-kobar, tapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud itu singa yang lain. Maka saya ambil makna yang zahir, yaitu singa betulan. Tapi kalau ada indikasi yang mengatakan bahwa itu bukan singa betulan, seperti tadi saya bilang saya melihat singa sedang berkhutbah di masjid. Adakah singa berkhutbah di masjid? Tidak ada. Nah, ini indikasi menunjukkan itu bukan singa betulan. Maka kita katakan kita perlu mentakwilnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu akan datang nanti ke masalah-masalah besar tentang pentakwil sifat, tentang pentakwil masalah-masalah ahkam dalam sah atau tidaknya ibadah kita. Itu masalah-masalah besar, dan disinilah muasalnya perbedaan pendapat ini ulama dalam memahami permasalahan tersebut, karena berbeda dalam memahami masalah ini. Makanya ini dibilang masalah usul. Jadi kita sudah tahu sebab perbedaan pendapat ulama. Oh, kenapa ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsinya. Sebagian ulama Asy'ariyah mentakwil ini istiwa dengan istaula. Istiwa itu ala, ulu, berada di atas. Itu artinya istiwa. Maknanya dipahami, tapi caranya tidak diketahui, karena Allah tidak serupa dengan makhluk, dan Allah tidak mengabarkan bagaimana dia beristiwa. Cuma Allah mengabarkan dia beristiwa. Tapi kalau kan menurut ulama Asy'ariyah ahli ta'wil, kata mereka
ayat ini nggak bisa diambil secara nas zahirnya. Karena nas zahirnya itu mengatakan istiwa ya istiwa, tidak boleh ditakwil macam-macam. Kata mereka, menurut akal saya, menurut pemahaman saya, kalau saya mengatakan istiwa bermakna istiwa, itu sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana halnya mereka cuma menerima sifat yang 20, mereka tidak menetapkan sifat sifat cinta untuk Allah, sifat benci untuk Allah. Kenapa ya Asy'ariyah? Kenapa kalian tidak mau menetapkan sifat cinta untuk Allah? Allah mencintai makhluknya. Oh, karena cinta itu kan makhluk. Kalau kita bilang Allah mencintai, berarti sama dengan makhluk. Kenapa kamu tidak mengatakan Allah itu marah? Ya, kalau marah itu kan artinya mendidihnya darahnya, ada macam-macam. Itu definisi marah ya. Itu kan makhluk. Kalau kita bilang Allah itu marah, nanti sama Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Nah, itu kan akal mereka. Kita bilang, Allah, kamu percaya enggak bahwa Allah itu mendengar? Pasti mereka bilang percaya karena ada di sifat 20. Kamu percaya enggak Allah itu melihat? Bilang pasti percaya karena ada di sifat 20. Allah itu qadir, maha kuasa, dan sifat 20. Terus kita bilang lagi, makhluk mendengar enggak? Makhluk mendengar enggak? Antum mendengar? Antum melihat? Sama mendengarnya antum dengan mendengarnya Allah? Tidak sama. Makanya ulama membuat satu kaidah dalam bab asma wa sifat untuk membantah ini pemikiran menyimpangnya ulama Asy'ariyah, ya qaulu fi ba'dhi sifat ka qauli bi ba'dhiha. Berbicara satu sifat sama dengan berbicara sifat yang lainnya, sama aturannya. Kalau kamu mempercayai Allah itu mendengar, Allah itu melihat, sama saja dengan sifat-sifat yang lainnya. Kalau kamu bilang Allah itu ditetapkan sifat marah, sifat cinta atau sifat istiwa itu sama dengan makhluk, mestinya kamu konsisten dong. Bilang juga Allah mendengar itu sama dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk juga mendengar. Bilang juga kalau kita mengatakan Allah itu melihat, mendengar sama dengan makhluk. Karena makhluk juga mendengar dan melihat. Oh tidak, Allah kan tidak sama mendengarnya dengan mendengarnya makhluk. Ya sudah, berarti sama juga yang tadi itu. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Nah, ini bahayanya bab takwil ini. Kalau orang sudah mendahulukan akal daripada nakal, akal daripada dalil, makanya dia akan menyimpang, akan bingung terhadap akidahnya dan kurang pengagungannya terhadap Allah. Ya, karena mereka itu sebetulnya tidaklah terjatuh pada takwil kecuali mereka terjatuh pada penyerupaan terlebih dahulu. Coba, kenapa mereka menolak Allah turun ke langit dunia? Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Mereka takwil ke makna yang lain. Yanzil itu turun artinya dalam bahasa Arab. Turun, jelas enggak maknanya turun? Jelas maknanya turun. Tapi kata Asy'ariyah tidak. Tidak mungkin Allah turun. Allah itu tidak butuh tempat. Bagaimana kalau Allah turun? Berarti arsinya kosong dong. Bagaimana kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir? Malam terakhir menurut waktu mana nih? Waktu Makassar, waktu Papua, waktu Jakarta, beda-beda toh. Apalagi kalau mau bandingkan dengan waktu Saudi. Mereka masih sore, kita sudah tengah malam. Kita beda 5 jam dengan mereka. Lebih cepat kita. Nah, kata mereka tidak cocok kalau diterjemahkan Allah turun. Tidak turun Allah ke langit dunia, tapi rahmatnya yang turun atau malaikatnya yang turun. Nah, ini kenapa? Karena mereka terlebih dahulu jatuh pada penyerupaan Allah dengan makhluk. Sehingga jatuhlah perlu mereka mentakwil ini yang dikatakan oleh Nabi, maknanya mengeluarkan maknanya dari makna asalnya. Yang dimaksud oleh Nabi itu yanzilu rabbuna, ya Tuhan kita yang turun. Yanzilu rabbuna jelas maknanya. Nah, inilah bab takwil ini bab yang sangat besar, bab yang apabila kita tidak menempuh manhaj yang benar, maka kita akan tersesat. Maka kalau kita tidak ingin tersesat, maka kita harus yakin bahwa terutama bab masalah gaib, masalah sifat terutama itu tauqifiyah sifatnya. Tauqifiyah berhenti pada dalil, berhenti pada pemahamannya para sahabat. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan Al-Quran, Nabi menyampaikan hadisnya kepada para sahabat. Mereka paham tidak makna dari perkataan Nabi itu? Pasti paham lah, tidak mungkin tidak paham. Tidak mungkin mereka tidak paham.
Maka kita memahami sesuai dengan pemahaman mereka. Jangan kita membuat pemahaman sendiri. Ini munculnya penyimpangan dalam bab ini. Kenapa? Karena masuknya ilmu kalam, ilmu filsafat ke dalam Islam di zaman pemerintahnya Khalifah Al-Ma'mun, yang waktu itu Khalifah Al-Ma'mun sangat dekat dengan ulama Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah kaum rasionalis, kaum yang mendahulukan akal daripada dalil. Jadi dalil itu kalau bertentangan dengan akal, dalilnya yang dibuang. Jadi ibaratnya antum kalau mengukur pakaian, jadi pakai meteran kan. Kalau pakaiannya kepanjangan, meterannya yang dipotong. Betul tidak itu? Kalau pakaiannya yang kepanjangan, meterannya yang dipotong, betul nggak? Kenapa salah? Kenapa salah? Karena kalau meterannya yang dipotong, tidak ada meteran yang benar. Ya toh? Yang benarnya adalah pakaiannya yang dipotong kalau pakaiannya yang kepanjangan. Nah, inilah kerjanya orang-orang Mu'tazilah. Makanya Az-Zamakhsyari, imam besarnya kelompok Mu'tazilah, dalam tafsirnya, dia ahli tafsir. Kitab tafsirnya fenomenal sekali. Nama tafsirnya apa? Siapa yang tahu? Nih, saya kasih dua langsung. Atau ambil semuanya. Yang tahu apa nama tafsirnya Imam Az-Zamakhsyari? Dia imam besarnya Mu'tazilah. Fenomenal tafsirnya. Siapa yang tahu? Ayo. Tidak ada yang tahu. Tidak ada ya. Tidak jadi. Nah, ayo siapa? Ayo angkat tangan tadi. Apa nama tafsirnya? Al-Kasyaf. Dapat dari mana itu? Minggu lalu. Mencatat Ki? Alhamdulillah. Ambil semuanya ini. Masya Allah, satu-satunya yang dapat ini. Nah. Bahasa bayangkan sebanyak ini yang mencatat, satu-satunya dia aja yang bisa menjawabnya. Nah, itu baru namanya mencatat ilmu baru. Masya Allah. Tapi hati-hati ya, diabetes nanti banyak gulanya ini. Ambil semuanya. Masya Allah. Afwan. Masya Allah. 6. Baik. Jadi Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, ketika mentakwil ini ayat sifat, ketika dia mentafsirkan lan tarani, yakni Musa, yakni ketika dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, apa kata Allah? Lan tarani, kamu tidak akan melihatku. Lan di sini kata Az-Zamakhsyari lan ditakbid. Lan untuk kekal selama-lamanya, artinya lan untuk selama-lamanya itu adalah termasuk di hari kiamat kita tidak akan melihat Allah. Padahal konteks ayatnya ini tidak melihatku di dunia, bukan sampai hari kiamat. Karena di ayat yang lain jelas sekali dalilnya Allah itu dilihat di hari kiamat. Banyak sekali dalilnya. Satu-satunya menerjemahkan lan li ta'bid di sini yang Zamakhsyari, karena dia kelompok Mu'tazilah, karena mereka tidak beriman terhadap sifat. Jadi kata mereka kalau diyakini ini makna zahirnya itu sama nanti menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti Allah butuh kepada tempat. Kalau kita menetapkan Allah dilihat, berarti Allah butuh dengan tempat. Ini akal dari mana ini? Kalau kita bilang misalnya Allah menugaskan Jibril untuk menyampaikan wahyu, apakah maknanya Allah itu butuh sama Jibril? Allah mampu saja langsung mengasihkan wahyu itu kepada para nabinya, para rasulnya tanpa perantara Jibril. Bisa apa tidak? Tapi Allah suruh Jibril. Apakah Allah butuh sama Jibril? Tidak. Dari mana logikanya kalau Allah menciptakan makhluknya untuk tugas tertentu dan menundakan itu Allah butuh kepada makhluknya? Itu logika rusak namanya. Allah ya tidak butuh kepada makhluk, justru itu menunjukkan keagungan Allah bahwa dialah Tuhan. Dia menciptakan malaikat yang selalu taat kepadanya, tidak pernah bermaksiat kepadanya, menunjukkan dia Tuhan. Dia tidak butuh kepada makhluknya. Nah, jadi logika yang mereka buat itu pengaruh dari ilmu filsafat. Nah, maksudnya bahwa ya, mentakwil ini harus hati-hati. Mentakwil itu hanya boleh dikeluarkan nas itu dari makna asalnya satu di antara tiga ini. Yang pertama dengan dalil Al-Quran,
Yang kedua dengan dalil as-sunnah, dan yang ketiga dengan dalil qiyas as-sahih, qiyas yang benar. Kalau bukan dari tiga yang benar ini, tidak boleh orang mentakwil. Artinya apa? Artinya bisa nas itu kadang ditakwil kalau yang mentakwilnya itu salah satu di antara tiga ini. Tapi kalau dengan akalnya, akal orang berbeda-beda. Akal orang berbeda-beda, tidak sama akal orang. Dan akal itu bukan patokan. Kita saja yang hadir di sini itu berbeda-beda akalnya. Jadi akal siapa menjadi patokan? Kamu punya akal, saya juga punya akal. Jadi kalau begitu, kalau kita berselisih, akal siapa menjadi patokan? Tidak ada yang bisa jadi patokan akalnya. Makanya ya, akal itu tidak boleh dijadikan dalil untuk masalah akidah. Akal yang harus ikut dalil, bukan dalil yang ikut akal. Makanya ada tiga dalam penetapan akidah yang sahih. Pertama, kita ambil dari Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Yang kedua, kita ambil pemahamannya dari pemahaman para sahabat, karena mereka yang paling paham tentang Al-Quran dan sunnah. Dan yang ketiga, kita tidak menggunakan akal untuk menghakimi dalil, tapi digunakan untuk memahami dalil. Jadi akal ini hanya alat untuk memahami dalil, bukan akal yang menghakimi dalil. Jadi kalau dalil datang, sudah akal kita memahaminya. Oh, ini maksudnya, sudah sami'na wa ata'na. Ketika Allah bilang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sudah berarti Allah beristiwa. Ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, berarti Allah punya wajah, sudah sami'na wa ata'na. Tapi apakah sama dengan wajah makhluk? Sudah, kita memiliki kaidah yang kuat, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. Berarti wajahnya Allah bukanlah seperti wajahnya makhluk. Kalau ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, dua tangannya terbentang. Nah, berarti Allah memiliki dua tangan, tapi apakah sama dengan tangan makhluk? Jawabannya tidak, laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Apakah mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya makhluk? Tidak serupa dengan makhluk. Tapi Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, itu semua sifat begitu modelnya. Nah, itu dia. Nah, terakhir berkaitan dengan ta'wil muqaddam al-zahir muqaddam al-muawwal ini, seperti nas yang lain. Ketika Nabi mengatakan misalnya la salata illa bi fatihatil kitab, tidak sahkah atau tidak sempurnakah? Yang mana yang benar ini? Tidak sah. Gimana cara memahaminya? Itu saya kasih satu hadis dulu. Saya kasih hadis yang kedua. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurnakah imannya atau tidak beriman sama sekali? Yang mana yang benar itu? Tidak sempurna. Kenapa antum menerjemahkannya tidak sempurna? Ini hadis kedua. Saya kasih lagi hadis yang ketiga. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Alladzi la ya'man jarahu bawa'iqah, yaitu orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Nah, kata-kata wallahi la yu'minu di sini tidak beriman sama sekali atau tidak sempurna imannya. Tidak beriman sama sekali berarti kafir. Kalau tidak beriman sama sekali berarti kafir. Nah, ada dua makna di sini. La yu'minu di sini kan tidak. Tidak beriman maksudnya di sini ada dua kemungkinan. Tidak beriman sama sekali atau tidak sempurna imannya. Yang mana maknanya? Tidak sempurna. Kenapa bisa? Tadi pas menerjemahkan la sholata, dia bilang tidak sah, menafikan keabsahan. Tapi pas masalah iman, tiba-tiba dia bilang tidak sempurna. Kenapa bisa berbeda begitu? Bagaimana cara membeda-bedakannya itu? Saya nggak ada hadiah lagi. Habis nih hadiahnya. Nah, begini. Berkaitan dengan hadis yang pertama la sholata illa bi fatihatil kitab, itu ada dua pendapat ulama. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tidak sah. Inilah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sempurna tapi tetap sah.
Sama dengan hadis yang tadi, la salata la nikaha illa biwali. Mayoritas ulama mengatakan tidak sah karena itu hukum asalnya. Makna asalnya, makna zahirnya. Kalau Nabi mengatakan la, itu arti makna zahirnya itu tidak sah, menafikan keabsahan. Dan makna tidak sempurna itu mentakwil namanya, mengeluarkan dari makna asal. Kalau la dalam bahasa Arab itu makna asalnya itu tidak sah. Tapi ketika kita memaknai dengan makna yang lain artinya tidak sempurna, artinya kita mentakwil, mengeluarkan dari makna asal. Paham apa tidak sih? Paham atau tidak paham nih? Makna asalnya apa? Kalau kata-kata la yu'minu, la solata, la nikaha, itu artinya tidak sah. Itu makna asal. Kalau kita bilang tidak sempurna, itu artinya takwil. Dan kita sudah sebutkan tadi, kalau bertemu antara zahir itu makna asal dengan takwil, yang mana didahulukan? Zahir atau muawwal? Zahir. Jadi kalau begitu mestinya kalau kita bilang la solata berarti tidak sah. La yu'minu mestinya tidak beriman, artinya kafir. Nah, tapi antum bilang tidak sempurna imannya, berarti antum mentakwil. Bagaimana itu penjelasannya? Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Baik. Waktu kita sudah masuk barangkali ya. Isya berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Dalam 2 menit ini Anda jelaskan ini maknanya. Baik. Jadi perbedaannya adalah kalau yang pertama la solata, makna zahirnya antum sudah tahu tadi, artinya tidak sah solatnya. Itu kita memegang hukum asal, makna asal. Jangan ditakwil sampai ada yang memalingkan dari makna asal. Dan itu warid secara akal dan secara dalil juga. Maksudnya begini, antum disuruh oleh ibu antum pergi ke pasar, nak belikan mamak telur. Yang dimaksud oleh telurnya itu telur yang di rak itu, telur. Yang antum belikan telur yang sudah didadar misalnya, atau telur rebus, atau telur asin, telur goreng. Itu artinya mentakwil. Kira-kira kalau antum bawa pulang ini telur asin, telur dadar ke ibu antum, kena marah apa tidak? Ya pasti kena marah, yang disuruh lain dia bawakan lain. Tapi kalau dia bilang, "Nah, belikan ibu sambal, telur, ya terserah mau dadar mau apa." Nah, ketika antum beli telur mentah, itu dia kena marah apa tidak? Kena marah karena yang disuruh sambalnya, yang dibeli telur mentahnya. Itu namanya mentakwil. Nah, ini masalahnya kalau orang mentakwil tanpa ada dalil. Nah, kurang lebih begini juga. Ketika Nabi mengatakan tidak, berarti maksudnya hukum asalnya maklum, yaitu tidak sah. Tiba-tiba antum bilang tidak sempurna. Dari mana antum datang dengan kalimat tidak sempurna ini? Nah, ini perlu dalil. Coba kasih dalil antum mengatakan ini tidak sempurna. Nah, kalau Imam Abu Hanifah ada dalilnya dia, tapi dalilnya ini diperdebatkan oleh ulama. Imam Abu Hanifah itu imam besar, imam mazhab rujukan. Tapi dalilnya tetap ditolak oleh ulama. Jadi makna yang tepat la sholata di sini adalah memang tidak sah. Jadi kalau orang sholat tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Itu menurut pendapat yang lebih tepat. Makanya Syekh Nasruddin Albani membuat risalah bantahan itu terhadap pengikutnya Abu Hanifah yang masih taklid terhadap pendapatnya Imam Abu Hanifah. Karena hadis ini la sholata illa bi Fatihatil Kitab dan Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, terus kenapa kita mentakwil makna la yu'minu? Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau hadis lain la yu'minu wallahi la yu'minu kilamannya Rasulullah qala man la ya'man jarahu bawa'iqah. Nah, kenapa kita tidak bilang saja tidak sah imannya, artinya dia kafir? Kenapa kita bilang tidak sempurna? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa kita mentakwil dari makna asalnya? Kenapa kita tidak ambil makna zahirnya, yaitu tidak beriman berarti kafir? Kenapa kita bilang tidak sempurna imannya? Artinya masih beriman tapi kurang sempurna begitu. Kenapa bisa begitu? Mestinya sudah bisa dijawab ini. Kita bilang tadi untuk mentakwil sesuatu hanya boleh dilakukan dengan satu di antara 3 ini. Yang pertama dengan
Al-Quran atau dengan sunnah atau dengan qiyas as-sahih. Dan ini ada riwayat yang lainnya. Ya, ada riwayat yang lainnya. Ketika Nabi mengatakan ya tidak sempurna, tidak beriman, disebutkan dalam riwayat yang lain dan riwayatnya sahih. Itu artinya la yu'minu abdul kama al-imanul kamil. Itu dalam riwayat Ibnu Asakir, dalam riwayat yang lain, tidak beriman seseorang dengan iman yang sempurna. Jadi maksudnya kata la yu'minu di sini diterjemahkan oleh riwayat atau hadis yang lain bahwa maksudnya itu tidak sempurna. Andai kata tidak ada hadis atau ayat atau ijma atau qiyas yang mengeluarkan dari makna asal, maka kita bilang itu kafir. Kita bilang kafir. Tapi karena adanya hadis yang mengeluarkan dia dari hukum asal, yaitu hadis yang mengatakan yakni al-imanul kamil, yaitu iman yang sempurna maksudnya, maka kita katakan di sini bukan maksudnya kafir, tapi tidak sempurna. Supaya lebih jelas lagi, saya kasih contoh terakhir sebelum azan. Allah berfirman tentang pemakan riba. Alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada. Siapa yang kembali melakukan riba, wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maksudnya bagaimana itu? Apakah orang pemakan riba itu nanti kekal di dalam neraka selama-lamanya seperti kekalnya orang kafir atau tidak? Kan ayatnya bunyinya begitu. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa di antara pelaku riba yang kembali melakukan riba, faulaika ashabun nar. Mereka ini penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Apakah kekal itu apakah kekal itu pemakan riba nanti di neraka seperti kekalnya orang-orang kafir? Yakni tidak keluar selama-lamanya di neraka? Antum bilang tidak. Apa alasannya? Tidak, karena ada dalil lainnya. Apa dalil lainnya? Kalau dia hamba dengan Allah dan Allah kepada hamba. Dia tidak mempersekutukan Allah, maka dia masuk. Dia akan masuk surga. Jadi Nah, berusaha bagus. Itu dihargai. Masya Allah. Ada jawaban yang lain? Dalilnya Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Al-Quran mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki, dan dosa riba itu di bawah dosa syirik. Itu ayat yang lain, innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi nari jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah yang mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di neraka jahanam semuanya. Apakah pelaku riba itu kafir? Menurut kesepakatan pelaku riba tidaklah kafir, berarti mereka tidak kekal seperti kekalnya orang kafir. Itu dalil dari Al-Quran. Dari Sunnah itu yang disebutkan oleh teman antum tadi. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati membawa kalimat tauhid ini la ilaha illallah, pasti masuk surga. Imma duhulan awwaliyan. Ya. Apakah dia langsung masuk? Wa imma duhulan tahwilan. Ataukah nanti dicuci dulu dosanya baru dikasih masuk ke dalam surga. Artinya dibersihkan dulu dosa-dosanya. Berarti ini menunjukkan dia masih ahli tauhid, belum kafir. Kalau dia masih ahli tauhid, masih ada la ilaha illallahnya, dia haram kekal di dalam neraka. Tidak mungkin dia kekal di dalam neraka. Sedangkan pelaku riba masih ahli tauhid. Buktinya apa? Kalau dia mati disolati apa tidak? Masih disolati. Dia masih ahli tauhid. Nah, dalil yang ketiga, ijma. Telah bersepakat seluruh ulama, khalaf dan salaf, ya, dari ulama terdahulu dan ulama belakang, bahwa pelaku dosa besar tidaklah kafir sampai mereka menghalalkan dosa besar tersebut. Artinya apa? Pelaku dosa besar itu hanya dihukumi kafir kalau dia menghalalkan itu dosa. Contohnya mengatakan halal jitu riba, ada apa-apa ji. Halal jitu zina, berzina moko.
Toh? Biar dia tidak berzina dengan keyakinannya halalnya itu zina, dengan keyakinan halalnya itu riba, kafir menurut kesepakatan. Tapi beda halnya dia tahu riba itu dosa, tapi ya namanya saya syahwat, dorongan. Tapi dia tahu itu dosa. Dalam Islam, orang Islam tahu umumnya bahwa riba itu dosa. Maka dia adalah muslim tapi pelaku dosa besar, tapi tidak menyebabkan dia kafir. Ini ijma'nya seluruh ulama bahwa pelaku dosa besar tidak dihukumi kafir. Beda halnya dengan Mu'tazilah, beda dengan Khawarij. Khawarij dan Mu'tazilah menghukumi kafir pelaku dosa besar. Sedangkan ulama Ahlussunnah dari zaman sahabat sampai akhir zaman nanti dari salaf dan khalaf itu telah berijma', telah bersepakat bahwa pelaku dosa besar tidaklah dihukumi kafir. Wallahu taala alam. Ini dia. Jadi itu dia ya pembahasan kita pada pertemuan ini. Ya mudah-mudahan antum mengerti ya, karena memang pembahasan ini bukan pembahasan ringan. Tapi kalau diulang-ulangi insya Allah mudah jadi pahami, tidak sulit. Silakan azan dulu, kalau ada pertanyaan kita jawab sesudah azan. Silakan.
Taib. Jadi itu tadi ya kesimpulannya, kita boleh saja mentakwil tapi dengan syarat takwilnya dengan ayat atau hadis yang sahih atau ijma atau qiyas. Ya. Tadi ketika kita bilang wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, pelaku riba kalau kembali kepada riba mereka masuk neraka kekal di dalamnya. Kita bilang apa? Makna kekal di sini bukan selama-lamanya. Itu kan mentakwil namanya. Mentakwil apa tidak tuh? Mentakwil. Allah mengatakan selama-lamanya, kita bilang tidak kekal. Kenapa kita bisa bilang begitu? Allah bilang kekal, kita bilang tidak kekal. Berarti berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an dari apa yang kita yakini. Nah, sekarang itu namanya mentakwil. Kita sudah sebutkan ya tadi alasannya. Kenapa kita mentakwil? Ada ayat lain yang mengatakan bahwa pelaku riba tidaklah kekal, dan ada hadis yang mengatakan, ada ijma yang mengatakan ya bahwa pelaku riba tidaklah kekal seabadi selama-lamanya. Makanya para ulama itu membuat suatu istilah, ada kekal sifatnya kekal yang tidak selama-lamanya. Jadi kekal terbagi dua, ada kekal yang selama-lamanya tidak keluar sampai kapanpun, ada kekal yang lama sekali tapi diistilahkan dengan kekal, tapi suatu saat dia akan keluar. Itu juga digunakan dalam bahasa Arab istilah kekal. Tapi alasannya kita tadi itu kenapa kita keluar dari hukum, dari makna asalnya itu kekal, itu tadi ada makna ayat lain atau hadis dan ijma yang mengeluarkannya dari makna tersebut. Nah, silakan kalau ada yang belum paham atau yang ingin bertanya tentang masalah lain, sedikit ada waktu. Silakan. Berapa lama Nabi Muhammad tidur siang? Waduh, Anda tidak dapat kabarnya itu. Yes. Baik, berkaitan dengan kunut subuh itu singkat saja, dua pendapat. Mengatakan itu sunnah dan mengatakan itu bid'ah, dua pendapat. Yang mengatakan itu sunnah seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik. Cuma bedanya Imam Syafi'i itu sebelum sujud. Jadi bangkit dari ruku, kunut menjelang sujud. Sedangkan Imam Malik kunutnya itu mau ruku baru kunut. Tapi intinya keduanya memandang itu kunut subuh. Sedangkan yang mengatakan bid'ah itu Imam Abu Hanifah. Yang mengatakan tidak disunnahkan juga Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad agak lebih apa namanya? Tidak sekeras Imam Abu Hanifah pendapatnya. Kalau kita ditanya mana yang lebih kuat, jawabannya lebih kuat jelas yang mengatakan kunut subuh itu tidak disyariatkan. Karena hadisnya yang mengatakan kunut subuh itu sunnah, yaitu hadis dari Anas bin Malik, la yazalun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnut hatta yufariqud dunya, senantiasa Nabi kunut subuh sampai beliau meninggal dunia, itu hadisnya mungkar. Kenapa? Asalnya hadis ini dhaif, tapi dia bertentangan dengan hadis yang sahih, yaitu ketika seorang sahabat mengatakan Salat wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali hahun afakanu yaqnutun ya bunayya muhdas, wahai anakku itu bid'ah. Ya, salat kamu setelah salat di belakangnya Rasulullah, salat di belakang Umar, salat di belakang Abu Bakar, Umar, Ali dan Utsman. Apakah mereka dulu berkunut? Ai bunayya muhdas, itu bid'ah wahai anakku. Hadis ini sahih secara sanad. Nah, dalam ilmu mustalah hadis, apabila hadis dhaif bertentangan dengan hadis sahih, itu berubah hadis dhaif ini menjadi hadis mungkar. Itu. Jadi mungkar itu definisinya adalah mukhalafatud dhaif li thiqah, yaitu apabila perawi dhaif menyelisihi perawi yang thiqah. Nah, ini menurut pendapat yang lebih kuat. Tapi sekali lagi saya katakan ini adalah masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Jadi kita bisa berdiskusi secara ilmiah tapi tidak saling membid'ahkan hanya gara-gara masalah khilafiyah ini. Masalah khilafiyah ini. Jadi kita jelaskan, bahwa ini yang lebih kuatnya menurut saya, ini dalilnya ini. Tapi jangan dibid'ahkan karena ini masalah istilahnya seseorang berbeda pendapat karena masalah ini adalah masalah khilafiyah dan ijtihadiyah juga. Kalau dia memandang hadisnya sahih, berarti menurutnya itu hadisnya diamalkan. Tapi kalau kita yang memandang hadisnya tidak sahih, kita tidak amalkan. Jadi itu masalahnya masalah ijtihadiyah. Kemudian berkaitan dengan tidur Nabi, qailulah itu sunnah ya, karena Nabi dan para sahabat melakukan hal tersebut ya, dan qailulahnya mereka itu
Kapan? Menjelang zuhur atau sesudah zuhur? Sesudah zuhur, kecuali hari Jumat. Terbalik enggak? Sesudah zuhur di hari Jumat saja. Adapun selain hari Jumat sebelum zuhur. Begitu atau yang benarnya bagaimana? Kapan mereka itu qailulahnya? Sebelum zuhur. Itu yang benar. Bahwa qailulahnya Nabi dan para sahabat itu sebelum zuhur. Cuma mereka kalau hari Jumat memang mereka tidak qailulah karena berkaitan dengan ya persiapan untuk hari Jumat ya, persiapan untuk hari Jumat. Wallahu alam. Adapun berapa lamanya wallahu alam saya enggak tahu. Siapa yang tahu silakan dikasih tahu temannya. Nanti atau anak kasih tugas antum. Nanti kalau dapat hadisnya dikasih hadiah pertemuan berikutnya. Berapa lama qailulahnya Nabi? Anak yakin antum tidak akan ketemu. Tapi kalau ketemu anak kasih hadiah. Insyaallah. Ingat ya pertemuan berikutnya. Cari berapa lama qailulahnya Nabi. Afwan Ustaz, apa hukumnya main joker kartu tanpa sewa? Main joker, main kartu tanpa sewa itu walaupun dia kalau pakai sewa kan judi kan, itu sudah tidak perlu dibahas, itu jelas haram. Hukum asalnya permainan itu adalah mubah, itu hukum asal. Tapi ada hadis-hadis tertentu yang melarang orang dari permainan-permainan tertentu, yang mana hadisnya itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Berkaitan dengan joker, dadu, ular tangga, apalagi itu permainan-permainan itu, catur, ya. Itu semuanya ada hadis-hadis yang mengatakan kalau menyentuh itu seperti menyentuh babi dan macam-macam. Ya, artinya begini, ilahnya dari pelarangan permainan-permainan seperti itu adalah melalaikan. Kadang orang karena keasikan main itu, apalagi kalau sudah sampai tahap kecanduan, itu bisa melalaikan dia dari ibadah. Waktunya sudah sholat sudah datang, tapi karena masih main, akhirnya main dulu baru sholat. Ini tidak boleh, disepakati. Tapi bagaimana kalau dia tidak melalaikan, hanya sekadar isi waktu kosong? Sebaiknya permainan seperti itu ditinggalkan, karena masalah dalil-dalil yang melarang hal tersebut itu mahallin nazar dari para ulama. Itu diperselisihkan, dijadikan bahan penelitian oleh para ulama. Jadi anggaplah kita ambil pendapat yang hati-hati yang melarang. Kita lebih aman dan selamat. Sehingga agama kita tidak tertuduh. Tapi kalau kita ambil pendapat yang lebih ringan, bisa jadi kita tidak bisa mempertahankan ini pendapat dan agama kita bisa tertuduh. Ya, apalagi kalau sekelas penuntut ilmu yang bermain begitu, itu bisa tertuduh. Orang awam bilang, percuma mengaji ini kerjanya. Nah, tertuduh agama tak. Kita mau jelaskan juga, kita tidak punya dalil yang cukup kuat untuk menjelaskannya. Maka selama kita belum memiliki dalil yang cukup kuat untuk melakukan perbuatan itu, permainan itu, maka afdolnya ditinggalkan. Wallahu alam. Angkat tangan tadi? Enggak. Baik. Saya kira sudah cukup, sudah pas jam 8. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.